Halo kawan-kawan, selamat datang di channel MF Movie. Untuk ke depan, aku akan menemani kalian menceritakan alur film-film kesayangan kalian. Kali ini, aku akan menceritakan alur film Si Singji Season 1. Film diawali dengan memperlihatkan seorang Raja Naga yang sedang membawa putrinya yang bernama Xiaoyu untuk berkeliling di hutan yang bersalju. Di sana, mereka menemukan seekor serigala yang sedang sekarat dan hampir mati. Xiaoyu dengan kebaikan hatinya memberikan kalung gioknya untuk menyelamatkan nyawa serigala tersebut. Kalung tersebut memiliki kekuatan yang bisa membuat si serigala pulih dengan cepat. Waktu pun berlalu. Perlahan-lahan, serigala tersebut mengalami evolusi yang membuatnya memiliki wujud layaknya manusia. Ia bernama Bailang. Di sini terlihat Bailang sedang berburu ikan yang akan ia hadiahkan kepada Xiaoyu yang kini ia anggap sebagai sahabatnya. Singkatnya, dengan usaha yang keras, ia pun berhasil menangkap seekor ikan segar. Di sana ia pun bertemu dengan Dewa Bumi yang menyapanya dengan akrab. Ia terkesan mengetahui bahwa Bailang sudah bisa berbicara menggunakan bahasa manusia dengan sangat lancar. Namun tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan diikuti dengan hembusan angin yang sangat kencang. Menyadari bahwa itu adalah tanda-tanda turunnya pasukan para dewa dari langit, dengan sangat ketakutan, Dewa Bumi pun langsung bersembunyi. Melihat pasukan para dewa menuju ke istana naga, Bailang segera bergegas pergi untuk memberitahukan hal ini kepada Xiaoyu dan Raja Naga. Di istana naga, terlihat putra Raja Naga yang bernama Yuzo memberitahukan kepada ayahnya bahwa pasukan para dewa akan segera tiba. Ternyata Raja Naga telah memprediksi kedatangan pasukan para dewa ini sebagai konsekuensi melindungi kitab suci. Yuzo menyarankan untuk menyerahkan saja kitab suci kepada Kaisar Langit dan menukarnya dengan perdamaian. Namun Raja Naga menolak menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Langit. Jika kitab suci jatuh ke tangan Kaisar Langit, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Maka tidak ada pilihan lain. Pasukan naga harus bertarung untuk melindungi harapan terakhir dunia, yaitu kitab suci. Saat pasukan naga sedang bersiap menghadapi kedatangan pasukan para dewa, Raja Naga berpesan kepada Xiaoyu untuk segera lari dan menyelamatkan diri agar pengorbanan bangsa naga selama ini tidak sia-sia. Tak lama setelah itu, Bailang datang dengan maksud untuk memberikan ikan hasil tangkapannya kepada Xiaoyu. Karena bangsa naga akan bertarung menghadapi pasukan dewa, Raja Naga meminta Bailang untuk segera pergi. Karena Bailang bukanlah dari bangsa naga. Akhirnya, pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewa Erlang pun tiba. Dewa Erlang menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk mengambil kitab suci yang telah dicuri dari istana langit. Ia pun meminta Raja Naga untuk menyerahkan saja kitab suci tersebut agar menghindari pertempuran yang sia-sia. Namun Raja Naga menolak untuk menyerahkan kitab suci dan pertempuran pun tak terhindarkan. Bangsa naga yang kuat sangat sulit dikalahkan oleh pasukan dewa. Perlawanan dari Raja Naga dan putranya berhasil membuat pasukan dewa kehilangan banyak pasukan. Melihat hal itu, Dewa Sasin meminta Dewa Erlang untuk langsung turun tangan ke dalam pertempuran dan segera menyudahi perlawanan bangsa naga. Dewa Erlang merupakan panglima perang pasukan langit yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Bailang yang sedang berusaha melindungi Xiaoyu mencoba memberi perlawanan kepada pasukan langit. Namun ia lengah
hingga membuatnya dihujani beberapa anak panah. Kembali ke pertarungan antara Dewa Erlang dan Raja Naga. Dewa Erlang yang sangat kuat berhasil membuat Raja Naga terpojok. Meski dalam situasi tertekan, Raja Naga tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memberikan perlawanan. Namun tetap saja, Dewa Erlang bukanlah lawan yang sepadan bagi Raja Naga, dan Dewa Erlang pun berhasil membunuh Raja Naga. Mengetahui Raja Naga telah terbunuh, para pasukan naga tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba memberi perlawanan hingga titik darah terakhir. Namun perlawanan bangsa naga tidaklah cukup kuat setelah kehilangan sang raja, dan perlawanan bangsa naga pun berakhir. Sedangkan Bailang yang sedang berusaha menyelamatkan Xiaoyu sempat tersandung dan membuat mereka terjatuh dari ketinggian. Beruntung Yuzu berhasil menyelamatkan mereka dan membawa mereka menjauhi area pertempuran yang berhasil dikuasai oleh pasukan langit. Mengetahui putra Raja Naga berhasil melarikan diri, Dewa Erlang tidak tinggal diam. Ia pun menembakkan anak panahnya. Hanya dengan sekali tembakan, anak panah Dewa Erlang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa berhasil mengenai Yuzu, yang membuatnya terluka sangat parah dan terjatuh di sebuah hutan gelap di wilayah utara. Bailang sangat khawatir melihat Xiaoyu yang tidak sadarkan diri dan bahkan tidak bernafas. Yuzu menjelaskan bahwa Xiaoyu hanya sedang tertidur. Ia tidak memiliki darah dan daging karena dia bukanlah bangsa naga. Di sini Yuzu menceritakan tentang identitas Xiaoyu yang sebenarnya. Di tempat lain, Dewa Erlang yang berhasil menaklukkan bangsa naga tidak menemukan kitab suci yang mereka cari. Kembali ke Yuzu, ia memperlihatkan kepada Bailang siapa Xiaoyu sebenarnya. Identitas naga dan penampilan Xiaoyu hanyalah samaran. Xiaoyu adalah kitab suci yang diincar oleh pasukan langit. Ya, Xiaoyu adalah kitab suci yang dititipkan Dewa Rulai kepada Raja Naga setelah berhasil merebut kitab suci dari tangan Kaisar Langit. Pada saat itu, Raja Naga berhasil merubah wujud kitab suci ke dalam bentuk manusia untuk merahasiakan keberadaan kitab suci tersebut. Yuzu juga menjelaskan, jika kitab suci jatuh ke tangan Kaisar Langit, maka malapetaka besar akan menimpa semua makhluk hidup. Satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah dengan mengembalikan kitab suci ke tempat asalnya, yaitu wilayah barat. Yuzu mengamanatkan Bailang melakukan perjalanan ke barat untuk mengembalikan kitab suci. Namun, sebelum pergi ke barat, Yuzu meminta Bailang untuk pergi ke kota Chang'an terlebih dahulu dan menemui orang yang bernama Tong Sancong. Ia akan membantu Bailang membawa kitab suci kembali ke barat. Keberadaan dan percakapan mereka diketahui oleh seorang dewa yang telah mengikuti mereka. Karena terluka sangat parah dan sekarat, Yuzu memberikan roh naganya kepada Bailang, yang artinya kini Bailang telah memiliki kekuatan roh naga milik Yuzu. Dewa Pagoda yang telah mengetahui keberadaan kitab suci tersebut mencoba merebutnya dari tangan Bailang. Bailang yang belum tahu cara menggunakan kekuatan Yuzu berusaha keras untuk melindungi kitab suci dari kejaran Dewa Pagoda. Dewa Pagoda akhirnya mengeluarkan jurus pagodanya untuk menangkap dan menyegel Bailang ke dalam pagoda tersebut. Namun di luar dugaan, Bailang berhasil menggunakan kekuatan roh naga milik Yuzu untuk terlepas dari segel pagoda tersebut.
Aksi saling memperebutkan kitab suci membuat mereka berdua tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah hutan utara yang merupakan wilayah bangsa Asura. Wilayah ini berisi berbagai siluman yang kuat dan kejam yang dipimpin oleh seorang siluman yang bernama Rahu. Di sini diceritakan, sejak berabad-abad lalu, bangsa Asyura menjadi musuh bebuyutan dari kerajaan langit. Melihat dewa yang memasuki wilayahnya, ia pun segera mengerahkan pasukannya hanya untuk memburu dewa pagoda saja. Sedangkan Bailang, yang tampak sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa Asura, justru dilepaskan. Hal ini karena rencana Bailang yang ingin mengembalikan kitab suci tersebut memiliki keuntungan tersendiri bagi bangsa Asura, agar kitab suci itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Di sisi lain, Dewa Sasin telah mengetahui mengenai kitab suci yang dibawa oleh Bailang. Ia pun segera memerintahkan salah satu anggota Jin Gang untuk mengambil kitab suci tersebut. Setelah berhasil keluar dari wilayah hutan gelap di daerah utara, Bailang pun terus berjalan untuk mencari keberadaan Tong Sancong. Beruntung dalam perjalanannya, Bailang bertemu dengan Dewa Bumi yang memberitahunya arah menuju kota Chang'an yang merupakan kota tempat Biksu Tong berada. Dengan berbaik hati, Dewa Bumi pun memberi beberapa keping emas sebagai bekal untuk perjalanan Bailang. Singkat cerita, Bailang pun tiba di sebuah kota yang bernama Chang'an. Di sini Bailang memutuskan membeli makanan untuk mengganjal perutnya yang sangat kelaparan. Ia pun menjelaskan kepada si penjual makanan tentang tujuannya datang ke kota Chang'an, yaitu untuk menemui Tong Sancong. Si penjual makanan pun langsung menunjuk sebuah restoran terbesar di kota Chang'an yang merupakan restoran milik Tong Sancong. Tanpa menunggu lama, Bailang pun langsung pergi ke restoran tersebut. Di sana, ia berhasil menemui Biksu Tong. Tanpa basa-basi, Bailang langsung menjelaskan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta pertolongan Biksu Tong mengembalikan kitab suci ke wilayah barat. Mendengar perkataan dari Bailang membuat Biksu Tong mengingat kembali masa-masa suram dalam hidupnya, yaitu saat menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Langit. Biksu Tong telah menjadi kaum rebahan yang seolah tidak memiliki gairah hidup lagi setelah menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Langit. Ia berharap setelah mendapatkan kitab suci dan menyerahkannya kepada Kaisar Langit, ia dapat belajar untuk mengakhiri kebencian di dunia dan menghilangkan semua penderitaan bagi semua makhluk hidup. Namun, yang ia dapatkan hanyalah pengkhianatan. Kaisar Langit yang sangat berambisi mendapatkan kitab suci hanya memberikan imbalan emas kepada Biksu Tong, sedangkan Sun Wukong dibunuh oleh Kaisar Langit dan dua muridnya yang lain ditahan di Kerajaan Langit. Kembali ke Bailang, kedatangannya yang meminta bantuan Biksu Tong untuk mengembalikan kitab suci ke barat membuat Biksu Tong marah dan menendangnya hingga terpental keluar. Biksu Tong terus menghajar Bailang hingga akhirnya Biksu Tong yang memiliki hati yang sangat lembut tersentuh oleh sebuah ucapan dari Bailang. Tak lama setelah itu, datanglah salah satu anggota Jin Gang yang diutus oleh Kaisar Langit untuk merebut kitab suci dari tangan Bailang. Jin Gang adalah istilah lain dari prajurit pengawal Istana Langit. Biksu Tong ternyata memiliki hubungan baik dengan para anggota Jin Gang. Mereka sering mampir ke restoran Biksu Tong untuk minum teh bersama. Jin Gang tersebut mengatakan kepada Biksu Tong bahwa ia datang untuk mengambil kitab suci dari tangan Bailang dan Biksu Tong tak perlu mencampuri urusannya. Lalu ia pun mengutus dua pelayannya untuk mengambil kitab suci tersebut. Sedangkan Biksu Tong, meski ia merasa ini semua bertolak belakang dengan isi hatinya, ia tetap meninggalkan Bailang dan masuk ke dalam restorannya. Bailang berhasil mengalahkan dua pelayan Jin Gang tersebut dengan menggunakan kekuatan roh naga milik Yuzo. Karena dua pelayannya tidak berhasil mengalahkan Bailang, Jin Gang tersebut pun langsung turun tangan untuk menghajar Bailang. Meski ia telah ditampar bolak-balik, ditinju hingga terpental, dan dihajar hingga hampir tewas, Bailang dengan sisa tenaganya
tetap berusaha melindungi kitab suci tersebut. Di sisi lain, Biksu Tong sangat menyesali harus merasakan trauma ini lagi. Kemudian, di sini Biksu Tong ditemui oleh Xiaoyu. Ia meminta Biksu Tong untuk membantu Bailang membawa kitab suci kembali ke barat dan jangan membiarkan kitab suci jatuh ke tangan Kaisar Langit. Biksu Tong menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahannya yang telah menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Langit. Dan ia pun memutuskan untuk membantu Bailang. Biksu Tong ternyata adalah seorang petarung yang sangat kuat. Ia meminta Jin Gang tersebut untuk segera pergi dan tak harus menanggung malu karena ia akan kalah jika harus bertarung dengan Biksu Tong. Namun Jin Gang tersebut menolak untuk pergi dan membuat pertarungannya dengan Biksu Tong pun berjalan dengan sengit. Sedangkan Bailang yang sudah kehabisan tenaga mengingat kembali masa lalunya di mana saat Xiaoyu menyelamatkannya dengan menggunakan kalung giok yang masih ia gunakan hingga sekarang. Ternyata ingatan tentang Xiaoyu memicu Bailang mengeluarkan kekuatan roh naga milik Yuzo untuk mengalahkan Jin Gang tersebut. Dan akhirnya Jin Gang tersebut dapat dikalahkan oleh Bailang. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam dari Aceh.